Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam webinar Dr. Sot yang insya Allah kita senantiasa update ilmu-ilmu kesehatan, terutama yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mendapatkan problem harian itu dengan kita rutin menyimak ini akan mendapatkan insight-insight apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbanyak, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dijaga dan sebagainya itu kita kita bisa mendapatkan panduan setidaknya. Nah, termasuk untuk satu gangguan yang namanya gangguan tidur atau tadi disebut oleh Mas Al sebagai insomnia. Nah, ini tentu saja bagian yang harus diselesaikan problemnya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita lakukan bisa kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, untuk lengkapnya kita langsung saja menyimak di materi yang insya Allah kita share pada pagi hari ini. Jadi di bulan Ramadan ini sudah menjadi kebiasaan bahwasanya Ramadan malam hari itu kan memang kita diperintahkan untuk menghidupkan malam. Siang pun kita juga menghidupkan siang. Jadi memang menghidupkan siang dan malam, tidak hanya malam saja. Nah, maksudnya menghidupkan itu adalah menghidupkan dengan amal-amal. Karena dikatakan seorang iman itu yang memiliki amalan zikir, zikir amalan ibadah maksudnya, itu dianggap sebagai hidup. Ya. Jadi kalau ada amalan ibadah, ada zikir, itu dianggap hidup. Kalau nggak ada ya makanya mati, dianggap sebagai mati. Walaupun masih secara fisik jasadnya itu seakan-akan hidup, tapi dianggapnya sebagai mati. Nah, makanya juga di bulan Ramadan ini karena memang la'alakum tatakun, ibadah Ramadan itu adalah menciptakan manusia yang bertakwa, maka kita hidupkan siang dan malam. Nah, terkait menghidupkan malam, ini bagaimana kita atur jangan sampai mengganggu yang namanya jatah tubuh kita, jatah istirahat kita. Karena tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan. Nah, caranya bagaimana kita masuki halaman demi halaman yang nanti kita mudah-mudahan mendapatkan tambahan informasi. Yang namanya bulan Ramadan sebagai pendahuluan itu kita akan dihadapkan dengan yang disebut sebagai amalan ibadah. Nah, di dalam agama tidur itu juga sebenarnya ibadah, ya. Bahkan puasa itu kan dikatakan tidurnya orang berpuasa pun juga ibadah. Tetapi di sini kita membahas tidur tidak terkait dengan yang tidur siang ya. Ini adalah tidur malam. Nah, tidur atau istirahat secara khusus dibahas di dalam Al-Quran. Timing waktunya pun juga disebut. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang istirahat tidur, ya, di mana ja'alnal laila libasa, ya, Allah jadikan malam itu sebagai baju, ya, baju itu tempat untuk kita itu beristirahat, sebagian menafsirkan seperti itu. Atau ada yang menyebutkan ja'alnan nahara ma'asya, siang itu untuk bekerja, malam itu memang untuk tidur. Ja'alna laila subata. Allah jadikan malam itu subata. Subata itu tempat beristirahat. Makanya ada hari Sabat. Hari Sabat itu hari istirahat gitu ya. Subata itu maksudnya istirahat. Jadi di dalam Al-Qur'an banyak sekali dan itu diulang-ulang ya. Jadi tidur istirahat itu memang waktu yang paling cocok adalah malam dan itu sesuai dengan fisiologi. Nanti fisiologinya bagaimana kita akan bahas secara detail. Timing waktunya disebutkan juga malam. Nah, karena memang siang tadi sudah disebutkan identik untuk mencari ma'asyah, mencari nafkah. Nah, dalam dunia medis modern, hal ini dinamakan irama atau ritme sirkadian. Ya, ritme atau irama sirkadian ini di dunia medis dipelajari dan ini penting karena di waktu-waktu tertentu tubuh kita itu bereaksi terhadap terang dan gelap. Ya, tubuh kita. Ada hormon-hormon tertentu yang diproduksi ketika gelap dan ada hormon tertentu yang diproduksi ketika menjelang terang.
Nah, ini memiliki karakter yang berbeda. Jangan sampai dibolak-balik. Ya, karena ketika hormon tersebut diproduksi sesuai situasinya yakni terang gelap, maka apa yang perlu dilakukan ketika gelap dan apa yang perlu dilakukan ketika terang itu berbeda karakteristiknya. Nah, disinilah Al-Quran tadi menerangkan tentang terang gelap siang malam, juga tentang tidur dan aktivitas. Nah, dalam irama atau ritme sirkadian juga dipelajari tentang hal itu. Ritme sirkadian adalah jam internal alami yang mengatur siklus tidur dan bangun kita dalam 24 jam. Di dalam 24 jam itu tubuh kita itu ternyata memiliki irama rutin yang setiap hari itu akan mengalami hal yang sama. Kapan jam sekian tubuh itu melakukan apa, jam sekian tubuh itu melakukan apa. Itu dalam kondisi normal, seirama dengan cahaya terang gelapnya matahari. Ya. Nah, nanti gangguan ritme sirkadian itu memiliki efek yang tidak bagus, gitu ya. Nah, ada hormon tertentu yang diproduksi di jam khusus yang mempengaruhi kondisi tubuh. Ya, hormon ini diproduksi dari sejak awal penciptaan manusia itu memang siklusnya begitu. Ya, artinya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dari manusia purba sampai manusia modern ini tidak berubah. Walaupun habitnya berubah, walaupun mungkin makanan pokoknya berubah. Karena manusia itu dulu ada di tempat ya yang kemudian menyebar di tempat-tempat yang lain yang memiliki suhu iklim yang berbeda. Tetapi baik yang tinggal di kutub utara atau kutub selatan yang penuh es dengan yang tinggal di daerah Indonesia yang apa namanya Katulistiwa atau di daerah yang memiliki 4 musim, itu tubuh manusia ritme sirkadian yang sesuai dengan sinar matahari terang dan gelapnya itu sama persis ya. Jadi inilah yang nantinya harus diperhatikan. Karena kalau ada gangguan, pasti gangguannya ke kesehatan. Nah, contoh ritme sirkadian itu seperti ini. Ini saya zoom, saya perlihatkan. Jadi dari sejak tengah malam orang istirahat, jam 2 itu orang deep sleep, tidurnya paling nyenyaknya itu jam segitu. Kalau ada peristiwa kejadian tertentu di jam itu, biasanya kita susah dibangunkan. Ya. Nah, nanti di jam 4.30 ya itu suhu badan itu paling rendah. Nah, disitulah yang namanya kortisol itu sudah mulai diproduksi. Nanti puncaknya adalah ketika matahari terbit sampai jam 7. Itu kortisol itu memuncak. Kortisol adalah hormon stres. Kenapa kok hormon stres diproduksi? Karena untuk aktivitas. Jadi manusia zaman dulu, ya sekarang zaman modern ya, manusia zaman dulu itu pagi hari butuh aktivitas, yakni mengumpulkan makanan dulu, karena mereka nggak punya cadangan makanan, nggak punya kulkas, nggak punya dingin, nggak punya cadangan dalam keadaan lapar, padahal harus berburu. Nah, ini akan membutuhkan energi. Nah, kortisol itu diproduksi pagi dalam jumlah tinggi adalah dalam rangka menyediakan energi. Yakni apa? Gula. Karena kortisol itu akan memicu yang namanya gluconeogenesis untuk memproduksi gula. Nah, kalau tidak cukup energi, mulailah berburu dan sebagainya itu baru nanti siang boleh apa baru bisa makan karena baru dapat barang buruan atau dapat makanan yang ditemukan di pencarian makanan. Nah, itu siklus itu sampai sekarang manusia modern yang pagi hari nggak perlu berburu sudah ada bubur ayam, nggak perlu berburu sudah ada roti, kue, nasi, ketupat sayur, toprak dan lain sebagainya itu sama. Maka pagi hari itu sebenarnya kalau tubuh kita baik dikasih makan atau tidak dikasih makan, gula itu disediakan oleh tubuh, tidak berubah karena kortisolnya. Nah, kortisol ini akan membangunkan tidur kita. Jadi tiap hari kok tiba-tiba bangun dan sebagainya, itu karena tubuh kita itu ada hormon stres yang diproduksi dalam keadaan atau kadar yang tinggi. Makanya orang stres itu susah tidur karena kortisolnya tinggi. Nah, usahakan tidur itu menguasai kadar kortisol gitu ya. Karena kita bangun tidur karena kortisol, maka ketika tidur ya usahakan bukan kortisol yang tinggi. Nah, nanti menjelang sore akan berganti
ya hormon yang lain ya ketika matahari tenggelam mulai diproduksi hormon melatonin. Ya, melatonin itu adalah hormon untuk istirahat atau relaksasi. Ya, relaksasi ini diperlukan untuk berangkat tidur malam. Nah, itu akan mencapai kenaikan yang optimal itu di jam 9. Ya, di situ disebutkan melatonin rises. Ya, melatoninnya mulai memuncak menaik gitu ya, itu di jam 9 malam. Nah, itu situasi yang sangat cocok untuk tidur karena melatonin itu mempengaruhi relaksasi dan tidur kita. Jadi jangan sampai jam 9 kortisolnya masih tinggi gitu ya. Itu kunci bisa masih nyimpan lemburan, masih nyimpan pikiran, masih nyimpan yang lain-lainnya gitu ya. Kalau nenek moyang kita dulu namanya mencari makan itu hanya siang. Begitu pulang ya tidak berburu lagi. Berburu itu mencari makan itu ya hanya di medan buruan. Kenapa stres ya? Karena ngadepi macan, ya takut diterkam, ngadepi singa, ngadepi binatang buas. Ya. Begitu pulang binatang buasnya nggak dibawa pulang. Ya, artinya itu biarkan di medan mencari nafkah. Nah, orang kita kan tidak. Pas mencari nafkah stres. Begitu pulang ya macannya dibawa pulang, ya. Stresnya itu dibawa ke kamar tidur, pekerjaan masih nempel di kepala. Kalau orang dulu enggak, pekerjaan itu hanya ketika berburu, itu nenek moyang kita. Nah, inilah yang membedakan akhirnya orang sekarang insomnia karena kortisolnya masih tinggi karena stresnya itu dibawa ke kamar tidur. Nah, itu salah satu hal. Nah, makanya nanti kita akan pelajari yang lainnya. Kondisi saat Ramadan. Nah, ini banyak yang tidur malamnya itu kurang. Ya, tidur malamnya itu kurang. Kenapa kurang tidur malam? Ya, karena menghidupkan malam dan sebagaimana kita pahami ya, sholat malam, taraweh, tadarus, dan lain sebagainya. Tapi ada juga karena hal lain. Ya, bukan karena masalah menghidupkan malam, tapi karena hal yang lain. Nah, imbasnya adalah pada kinerja di siang hari. Makanya kemudian di pekerjaan itu lemes, ngantuk. Kalau yang nggak paham kan malah yang disalahkan, wah ini puasa bikin ngantuk dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini masalah mengatur pola istirahat atau pola tidurnya. Makanya perlu upaya holistik mengatur pola tidur kita agar tetap bugar di saat puasa. Nah, salah satunya memahami irama atau ritme sirkadian tadi. Nah, kebutuhan tidur. Ya, kebutuhan tidur itu dari sejak kecil sampai dewasa itu berbeda. Yang anak kecil itu paling banyak porsi tidurnya, ya, sampai umur setahun. Itu antara 14 ya jam sampai 17 jam kalau yang baru awal-awal lahir gitu ya, yang sampai 3 bulan itu umurnya itu sehari itu isinya tidur ada melek sesekali gitu ya. 17 jam itu tidurnya dari 24 jam. Jadi melek cuma 7 jam saja. Itu pun terpencar-pencar ya, pas pipis ya, pas ngompol gitu ya. Kemudian usia 4 sampai 11 bulan tuh mulai berkurang ya, kisaran ya separuh harinya. Ya 12 sampai 15 jam. Nah, nanti usia balita 3 sampai 5 tahun yaitu ya separuh tadi 10 sampai 13 jam tidurnya. Makin tambah usia makin berkurang sampai di usia dewasa seperti mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada pada kesempatan kali ini itu kecukupan tidurnya 7 sampai 9 jam. Nah, 7 sampai 9 jam. Ini secara hitungan dohir ya, secara hitungan jam. Ya, karena kita memiliki jam. Ya, karena sudah ada teknologi jam, kita mengukur lamanya tidur atau kuantitas ya, kuantitas tidur kita selama 7 sampai 9 jam. Lebih dari itu juga nggak sehat. Kurang dari itu juga nggak sehat. Yang optimal, yang sehat itu adalah kisaran ya 7 sampai 9 jam. Nah, apa dampaknya kalau kita tidurnya kurang? Nah, ini nanti kita akan jelaskan dampaknya. Tapi manfaatnya apa? Kenapa ketika kita tidur butuh 7 sampai 9 jam? Manfaatnya adalah untuk recovery. Jadi recovery ya kalau HP itu dicas lagi, ngecasnya ya pas kondisi tidur.
Kemudian selain ngecas recovery gitu ya, itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Ya, pertumbuhan dan perbaikan sel. Itu terjadi juga saat tidur. Tumbuh, misalnya anak-anak nih, kalau yang sudah dewasa tumbuhnya dalam bentuk lain ya. Kalau anak-anak yang namanya tumbuh ya dari yang mungkin tingginya di 1,5 meter jadi 1,55 jadi 1,60 dan seterusnya, itu prosesnya terjadi ketika terjaga dan tidur. Di posisi terjaga, ya itu kita melakukan modal apa namanya, modal memberikan modal dasar untuk pertumbuhan. Jadi modal pertumbuhannya itu dilakukan saat terjaga. Tapi tumbuhnya sendiri atau perbaikan selnya sendiri itu pas tidurnya, bukan pas ketika melakukan modal pertumbuhan atau modal perbaikan. Misalnya kita ada infeksi, ada luka, atau pengen tambah tinggi badan, dan lain sebagainya. Ketika terjaga, olahraga, entah renang, entah apa namanya, ya senam, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang sakit, ya minum obat, makanan bergizi, minum herbal, itu ketika terjaganya. Nah, itu masih separuh, baru 50%-nya. 50% sisanya itu dilakukan ketika tidur. Jadi kalau sudah melakukan upaya ketika terjaga, senamnya, olahraganya, makannya, gizinya, herbalnya, tapi tidak ditutup dengan tidur yang cukup, maka upaya itu akan sia-sia. Nah, makanya dua-duanya harus dilakukan. Ketika terjaga itu upaya-upaya yang sifatnya anabolik, katabolik ya, kayak olahraga dan sebagainya. Tapi ketika tidur, ya itu adalah proses anabolik, membangun, ya bertumbuh, memperbaiki dan sebagainya itu proses anabolik. Makanya kalau misalnya lagi membangun otot, misalnya yang angkat beban gitu ya, banyak makan protein itu di saat terjaga, angkat beban di saat terjaga, tapi terbentuknya otot yang sampai gede-gede tangannya seperti binaragawan, itu terjadi saat tidur. Jadi kalau sudah angkat beban, makan protein, makan daging, makan telur itu jadi dilakukan, terus tidurnya terganggu, nggak bakalan jadi binaragawan. Karena pembangunan ototnya itu terjadi saat tidur. Sama anak kita pengen tinggi, ya udah olahraga, minum kalsium dan lain sebagainya gitu ya, minum susu kambing, udah semua ikhtiar. Terus anaknya suka begadang, ya nggak bakalan bisa tinggi. Ya karena proses tumbuhnya itu dia tidak tempuh, ya hanya menempuh modal untuk bisa tumbuhnya. Nah ini perlu dipahami. Nah efek dari kurang tidur atau sleep deprivation, ya, ini berdasarkan riset-riset yang ada ya, kalau nanti memerlukan risetnya kita akan share ya, tapi ini saya simpulkan saja, tidak perlu saya sebutkan sumbernya. Orang yang hanya tidur 4 jam, ini ngitung kualitatifnya ya, apa kuantitatif secara angka. Kita tidak menilai kualitasnya, apakah deep sleep atau enggak, kita enggak nilai. Tapi kita hanya melihat jamnya. Ya. Orang yang tidur hanya 4 jam semalam, itu akan mengalami penurunan kemampuan berpikir. Ya, sebanding dengan penuaan 8 tahun. Jadi antara usia dan penampakan itu jauh. Selisihnya sampai 8 tahun. Usianya padahal sebenarnya masih 40, kelihatan seperti 48. Nah, itu kan menua lebih cepat ya, atau accelerated aging. Nah, aging itu penuaan ya yang dipercepat. Nah, kalau tidurnya 5 jam atau kurang, itu akan meningkatkan risiko kematian dini. Ya, 5 jam itu kalau tidur jam apa namanya 11 gitu ya, jam 11 malam tidur, itu jam 4 bangun, itu 5 jam. Ya, jam 11 sampai jam 4 itu 5 jam. Ini meningkatkan risiko kematian dini. Nah, kalau tidur 6 jam atau kurang, meningkatkan risiko terkena diabetes. Nah, ini diabetes tidak hanya dari makan loh ya. Diabetes itu walaupun jaga makan tapi tidurnya kurang, itu punya peran. Kenapa? Karena biasanya akan memicu rakus. Tidur yang kurang, ya, di sini disebutkan di sampingnya itu ada ilustrasi, menaikkan grelin. Grelin itu hormon lapar. Ya, terus menurunkan hormon leptin. Leptin itu hormon kenyang. Akhirnya apa? Lapar terus, susah kenyang. Nah, ini efek berikutnya adalah
makannya jadi banyak, ujung-ujungnya adalah diabetes mellitus. Itu risiko orang yang tidurnya 6 jam atau kurang dari 6 jam. Sekali lagi saya hanya menghitung secara riset ya, riset di sini adalah menghitung secara kuantitatif, secara angka ya, bukan secara apa namanya, bukan secara kualitasnya, deep sleep nyenyaknya enggak, belum. Nah, kalau kurang tidur 7 jam, ya kurang dari 7 jam, itu meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Ini meningkatkan risiko, artinya punya potensi kena stroke atau penyakit jantung lebih besar. Nah, sekarang melihat fakta-fakta yang agak menakutkan tadi itu, waduh, ternyata begitu ya. Lantas kita gimana mengatur waktu tidur kita dan hendaknya tidur yang bagaimana yang harusnya kita kembangkan. Yang pertama tentu saja durasi penting. Ya kita kan belum menjadi wali atau nabi yang punya mujizat bisa memperpanjang malam dan sebagainya, belum. Intinya kita upaya dohir dulu lah, gitu kan, yang kita apa namanya upayakan dohirnya. Ya durasinya kita tambah sehingga setidaknya sebelum pukul 10 ya itu sudah selesai aktivitas ibadah. Misalnya sholat taraweh gitu, itu selesai gitu. Kalau tadarus ya bisa dilakukan siang atau sore setelah buka atau nanti di waktu-waktu yang lainnya tadarusan bisa. Malam itu pokoknya mau tadarus sholat apa jam 10 itu usahakan udah selesai. Ini untuk mengatur waktu saja ya, masing-masing orang nanti beda-beda. Nah, kemudian sebelum tidur istirahatkan mata dari cahaya terang dan HP. Kenapa? Karena cahaya terang dan HP itu menghambat melatonin. Ya, jadi melatonin itu kalau kena cahaya itu produksinya lambat. Makanya melatonin itu akan aktif diproduksi kalau gelap. Nah, orang dulu nggak kenal listrik, nggak kenal lampu, nggak kenal HP, cahaya HP nggak ada. Ya, begitu sore matahari terbenam itu ya suasananya nyaman buat istirahat. Tapi orang sekarang, apalagi yang tinggal di apartemen, ngamar terus. Ya, jam 9 pagi dan jam 9 malam, cahayanya sama. Oh, ini bahaya. Makanya orang yang sering tinggal di apartemen, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah lihat sinar matahari, hanya sinar kamar saja yang jam 9 malam tetap nyala, 9 pagi juga nyala, tidur pun juga nyala, tidak pernah tahu siang dan malam. Itu irama sirkadiannya rusak. Hormonnya itu bingung, kapan produksi, kapan berhenti itu bingung. Ya, karena cahayanya terang terus. Ya, dan ujung-ujungnya ya orang-orang begitu yang tinggal di masyarakat modern seperti itu dekat dengan diabetes, dekat dengan stroke, dekat dengan penyakit jantung. Karena irama sirkadiannya hancur gitu ya istilahnya. Kemudian jadi sebelum istirahat ya mata itu usahakan cahaya itu dapat cahaya yang redup, HP-nya juga ditinggal. Upayakan tidur dalam keadaan pasrah. Nah, kalau misalnya kita tidak dapat durasi panjang, mau nggak mau mungkin ya ada hal yang menyebabkan kita itu tidurnya malam, walaupun ini tidak sesuai dengan anjuran sunnah. Sunnah Nabi itu habis isya itu segera istirahat gitu ya. Ya kalau ada yang lain-lainnya selesaikan tapi segera istirahat. Tapi kalau memanjang akhirnya malam bisa tidur gitu ya, tentu saja untuk alasan yang syar'i ya. Jadi pesan pesan kita jangan begadang kalau nggak ada artinya, katanya gitu pesan Bang Haji gitu ya. Nah itu kalau terpaksa malam hari baru bisa tidur, usahakan pasrah. Pasrah itu ya udah jangan lihat jam lagi. Fokusnya adalah bagaimana dengan waktu yang ada tidur dalam keadaan pasrah. Dapat berapa jam kita nggak tahu, tapi intinya pasrah, tidak menakar tidur. Aduh nanti berapa jam? Nggak usah ditakar. Bismillah aja tidur. Ya, dengan menghindari menghitung waktu dan melihat jam. Kalau misalnya kebangun, jangan lihat jam. Kadang-kadang kita ini penasaran, bangun tidur, pengen pipis ke belakang aja, pakai lihat jam. Waduh, tadi jam berapa tidur? Jam 9, apa jam 11 misalnya, baru bisa tidur. Dilihat jamnya, oh, baru setengah satu, aduh baru dapat sekian. Nah itu Pak otomatis orang naker. Nabi dulu mungkin tidurnya lebih dikit dari kita, tapi beliau nggak pernah naker karena memang alhamdulillah dulu itu nggak ada jam, sehingga malam tuh nggak bisa ditakar. Ya, antara tidur sejam sama 2 jam, mana ada yang tahu.
Ya, kalau Bapak Ibu itu makan matanya sambil ditutup, ya makan sambil matanya ditutup, terus cuma disuapin gitu ya, nggak pernah lihat piringnya, maka nggak akan pernah tahu ini tadi suapan yang piring keberapa. Ya. Yang bisa jadi indikator cuma kenyang ini gitu, ya udah berhenti gitu ya. Itu karena kita nggak lihat piring. Apakah dapat satu piring atau dua piring kita nggak lihat. Nah, tidur di zaman Nabi dapat sejam atau 2 jam nggak pernah tahu karena memang nggak ada jam. Ya, kita kok pengen ikut-ikutan Nabi. Nabi kan dulu menghidupkan malam. Lah kita ada jam, Pak. Kita ada jam, ibu-ibu. Ya, yang akhirnya menyebabkan kita menakar. Nah, inilah yang akhirnya karena menakar itu kehilangan berkah. Ya, sehingga tidur itu karena ditakar, waduh, baru cuma dapat 2, harusnya 7, harusnya 8. Udah, kalau memang niatnya tidur dapat keberkahan, jangan ditakar, jangan lihat jam. Melek jam berapapun, pokoknya udah. Nah, indikator cukup tidurnya, kayak orang makan ditutup matanya tadi, nggak lihat berapa piring, indikatornya itu kenyangnya. Tahu-tahu, udah cukup-cukup, udah kenyang gitu kan. Padahal baru makan setengah piring gitu kan. Tapi kalau matanya melek, terus ada porsi makanannya, baru setengah piring walaupun kenyang, ini harus habis. Nah, itu akhirnya ada pressure untuk menghabiskan. Padahal mungkin setengah piring aja sudah kenyang gitu kan. Itu bedanya kalau mata melek sama mata merem ketika melihat makanan. Nah, sama dengan tidur. Kalau takarannya tidur itu kan waktu. Jadi usahakan fokus ya. Ini cukup tidur atau tidak, itu menilai secara subjektif saja. Jangan lagi ditakar lamanya, tapi subjektif kita. Bangun meriang enggak, debar-debar enggak, badan anget enggak, ya kemudian ngerentek apa enggak, sendi-sendi dan lain sebagainya. Terus pengennya bangun atau pengennya nambah, ya. Jadi pengennya, waduh ini segera bangun, wah seger banget ini, alhamdulillah badan seger, segera bangun, atau pengennya, aduh kok badan kayak gini ya, udah nambah dulu. Nah itu yang mana? Nah, itu dinilai, itu akan melihat berapa kecukupan tidur. Jadi kalau misalnya terbangun jam 4 gitu ya, walaupun tadi mungkin kita nggak tahu, nggak lihat jam ya, tidurnya itu jam 2 padahal. Tapi jam 4 kita terbangun, sudah ada yang teriak, sahur, sahur misalnya gitu. Tapi badannya seger, seger buger, badan nggak ada debar, nggak ada pusing, nggak ada ngerentek. Berarti cukup tidur, artinya tidurnya itu berkah, ya, deep sleep. Tapi kalau tidurnya itu bangun ngerentek, lemas, aduh kurang nih sebenarnya. Ya udahlah nanti aja habis subuh tidur lagi. Nah, itu berarti memang kurang. Ya, deepnya nggak dapat, durasi nggak dapat, deep sleep juga nggak dapat. Makanya fokus pada kondisi badan saat bangun. Ya, kalau memang menjadi orang-orang malam yang suka begadang, jadi jangan lihat jam, tidur itu fokus kepada sinyal tubuh kita tuh mengirim sinyal apa, sinyal segar apa sinyal lemes. Nah, kemudian upaya membantu relaksasi, ya ini bisa dengan herbal. Ada herbal yang bisa kita konsumsi dalam hal ini adalah habatus sauda, setidaknya 2 jam. Karena reaksi herbal itu biasanya 2 jam. 2 jam sebelum tidur. Ya kalau mau tidur jam 10, jam 8 itu sudah minum. Ya. Untuk mengurangi depresi dan ya pikiran kita yang kemana-mana tadi, yang urusan kantor bawa ke rumah tadi, kalau yang dulu ya urusan macan dibawa ke tempat tidur tadi itu. Gimana bisa tidur? Macan di tempat tidur kita gitu ya, nggak bisa tidur. Ya karena pekerjaan ada di tempat tidur kita gitu ya, makanya kita juga nggak bisa cepat tidur. Gitu ya. Nah ini mengurangi depresi, stres dan sebagainya. Minum apa tuh? Sauda. Jangan minum minuman yang memperbanyak buang air kecil. Nah ini juga satu hal gitu ya. Memperbanyak buang air kecil yang mengandung diuret karena nanti membangun-bangunkan kita. Contohnya teh, coklat atau kopi. Nah, kopi ada kafeinnya. Ya, kalau bisa setelah maghrib itu jangan minum kopi. Akan mengurangi nyenyaknya tidur kita. Walaupun wah saya kalau ngopi nggak ngaruh dok. Minum kopi kalau mau molor, molor aja misalnya. Ya ada yang begitu. Tapi tidurnya nggak akan deep sleep. Ya, itu tingkat kualitasnya akan berkurang. Kemudian lepas HP 1 jam sebelum tidur. Ya, jadi jangan malah, waduh nggak bisa tidur, malah ngambil HP gitu. Walaupun nanti bisa tidur, tapi tidurnya itu karena mata lelah, karena dipaksa mata lelah. Mata lelah sama tidur karena melatonin tinggi itu beda.
Ya, kalau mata lelah yang kita gunakan sebagai alat pengantar tidur, bangunnya mesti ngerentek karena tidur dalam keadaan kelelahan. Ya, tidur dalam keadaan kelelahan. Jadi tubuh kita itu masih kontraksi, otot-ototnya masih kontraksi dalam keadaan tidur karena kelelahan yang terpaksa ketiduran. Ya, jadi bukan tidur tapi ketiduran karena sudah kelelahan. Bangunnya mesti badannya nggak enak. Nah, kemudian solusi yang lain agar membantu tidak insomnia itu adalah baca-baca zikir. Ini untuk melatih fokus. Makanya diajarkan zikir-zikir yang biasanya ada hitungannya. Ya, zikir-zikir yang biasanya ada hitungannya. Contoh misalnya tasbih Fatimah, ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu kan ngitung. Nah, ngitung itu kan fokus. Pikiran yang berkelana kemana-mana gitu ya, yang berkeliaran kemana, mikir ini, mikir utang, mikir gaji, mikir apa namanya tetangganya, mikir anaknya, mikir suaminya, dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran itu karena kita baca zikir tadi fokus pada hitungan zikir. Akhirnya hanya fokus ke satu pikiran saja dan itu akan merelaksasi, memudahkan kita cepat istirahat. Nah, kalau orang yang nggak kenal zikir kan malah ngitung diri-diri. Ada foto diri-diri jumlahnya ribuan, ngitung. Satu, dua. Itu kan melatih fokus. Tapi akhirnya nggak bisa tidur malahan ya, sibuk ngitung gitu ya. Nah ini sebenarnya pengennya kan melatih fokus biar nggak mikir kemana-mana. Tapi malah nggak bisa tidur. Tapi makanya yang lebih bagus karena kita kenal zikir ya baca zikir gitu ya. Kemudian sesuaikan suhu ruangan dan cahaya. Bahkan kalau perlu sebelum tidur di sore harinya itu jalan-jalan, ada aktivitas olahraga, ada melihat cahaya matahari sore dan juga melihat cahaya matahari pagi agar jam sirkadiannya nyala. Oh ini sore, ya sore matahari tenggelam itu bisa melihat situasi sore menjelang matahari terbenam itu jam biologisnya mesti nyala. Artinya apa? Setelah itu pasti malam. Walaupun dia masuk rumah yang ada cahayanya, tubuh kita itu tersetel jam biologinya nyala, jam sirkadiannya nyala. Tapi kalau dikawal terus dengan intensitas cahaya rumah yang tetap ya jam 10 ya segitu cahayanya, jam 11 segitu, sore jam 5 ya cahayanya segitu, jam 6 ya adzan maghrib ya cahayanya segitu, tengah malam ya cahayanya itu, jam sirkadian kita nggak nyala. Ya, akhirnya apa? Habis ibadah terawih terus mapan tidur nggak segera tidur karena jam kita nggak nyala, jam biologis kita dianggapnya masih area jam kerja. Nah ini kunci memahami insomnia karena melatonin nggak segera diproduksi. Nah kuncinya memproduksi melatonin dari tubuh kita. Walaupun nanti kalau bapak ibu nyari ada suplemen melatonin, wah harganya mahal. Ya untuk bisa tidur itu bayar mahal, per kapsulnya itu mahal. Ya mending pakai produk Sunnah Habatus Sauda, terus mengatur agar melatonin kita itu produksi sendiri, gak usah dari luar. Karena kalau dari luar, tercukupi dari luar, justru malah akan ngerem melatonin alami. Nah ini jeleknya. Akhirnya kecanduan harus masuk dari luar. Berikutnya, sebagai penutup, ini penting ya untuk diperhatikan. Tidur merupakan kebutuhan tubuh yang harus dipenuhi karena tubuh atas istirahat yang cukup. Jadi sahabat Nabi dulu juga ada yang dipersaudarakan oleh Nabi. Nah itu ada sahabat yang malam hari itu biasanya nggak tidur, dia sholat terus gitu ya. Istrinya sampai ngeluh. Akhirnya dia nginep di situ. Kemudian ketika dia mau tahajud, jangan tidur dulu. Malam dia bangun mau tahajud, jangan tidur dulu. Malam lagi mau bangun, jangan tidur dulu gitu ya. Nah akhirnya begitu jam tertentu mungkin ya udah sekarang boleh silakan tahajud. Nah itu dilaporkan sama Nabi, Nabi menengahi, iya benar yang begini, tubuh kamu itu punya hak untuk diistirahatkan. Ibadah oke. Ya, seperti Nabi juga, Nabi itu manusia paling takwa, tapi juga punya istri, bahkan banyak istrinya. Gitu ya. Nabi itu puasa, tapi juga makan. Nabi itu sholat malam, rajin sholat malamnya, nggak ada yang menyamai rajinnya Nabi, tapi juga tidur. Ya, tapi ya, jadi tubuh kita itu memiliki hak untuk istirahat. Nah, pada saat tidur terjadi proses pertumbuhan. Jadi bagi yang anak-anak, kalau misalnya ya orang tua itu mendapati, anaknya kok tidurnya banyak, itu malah bagus sebenarnya. Cuma kita tinggal memberikan modalitas ketika dia terjaga, dikasih hal-hal yang menyebabkan tumbuhnya optimal.
makanan yang halalan toyiban, olahraga, aktivitas yang membuat tubuh mereka sehat, dan itu dilakukan ketika meleknya atau terjaga. Nah, tidurnya biar mereka yang wah ini bocah kok kadang-kadang dinamai si pelor ya, begitu nempel langsung molor gitu ya, karena seringnya tidur itu malah bagus karena pertumbuhannya mesti juga bagus selama disediakan protein yang cukup, makanan toiban, dan juga mungkin herbal-herbal pendukung. Kemudian kurang tidur bisa merusak kesehatan dan mengundang banyak gangguan penyakit. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya, kurang tidur berapa jam itu banyak sekali penyakit yang datang. Kemudian perlu dilakukan upaya khusus agar ibadah Ramadan dan kebutuhan istirahat menemukan keseimbangannya. Jadi balance. Jangan sampai tidurnya yang kebanyakan juga nggak bagus, atau aktivitasnya kebanyakan, meleknya kebanyakan, tidurnya kurang, itu juga nggak bagus. Nah, upaya ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga dijaga saat di luar bulan Ramadan. Karena kesehatan tubuh kita ini akan menjadi modal juga untuk melakukan ibadah secara sempurna. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan gangguan tidur, ya, kunci-kunci utamanya gimana bisa mendapatkan istirahat optimal agar bisa menghadapi Ramadan kita ini dengan lebih bermakna. Bermakna itu maksudnya apa? Powerful, energinya cukup karena tidurnya ngecasnya HP, ngecasnya baterai tubuh kita itu cukup. Ya, tapi kalau udah ibadahnya tidurnya kurang, lemes, ibadahnya puasa lagi tambah lemes, akhirnya sholat ogah-ogahan, traweh juga ogah-ogahan, bahkan bolong-bolong, tadarusnya ngantuk, ya, temannya ngaji ya tidur, dia baru melek itu kalau pas jatah dia baca ngajinya. Nah, itu akhirnya isinya lebih banyak tidur, bukan pada tempatnya, pas saatnya tidur malah rajin melek, pas saatnya melek ketika sholat, ketika tadarus, ketika kerja malah tidur. Ya, jadi menempatkan tidur tidak pada tempatnya. Jadinya dolim gitu ya. Karena pas saatnya tidur nggak tidur, saatnya kerja malah tidur. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Demikian, kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Al. Silakan Mas Al. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho yang sudah memberikan edukasi kepada kita semua ya Bapak Ibu mengenai insomnia atau sebuah penyakit yang mana kita nggak bisa tidur, kesulitan tidur. Sehingga kita akan berdampak kepada kesehatan dan juga kualitas kesehatan kita dalam keseharian. Nah, silakan dari Bapak Ibu sahabat Facebook yang ingin bertanya terkait dengan topik insomnia pada pagi hari ini, boleh silakan untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kita membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya terkait dengan topik pada hari ini, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar live streaming Facebook ya. Tadi kita udah membahas paling tidak kalau kita sudah susah tidur ya. Kemudian kita juga sedang mengalami stres yang cukup berat dan itu menjadi penyebab juga dok ya. Sehingga kita jadi nggak bisa tidur. Di satu sisi ketika kita melihat layar handphone juga itu menjadi salah satu faktor kenapa kita nggak bisa tidur atau terjadi penyebabnya insomnia itu sendiri. Nah, sekarang silakan dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang memiliki penyakit atau kesusahan tidur ya, silakan untuk dapat bertanya pada kesempatan kali ini di kolom komentar live streaming Facebook. Ada? Oke. Kita coba bacakan sudah masuk untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Nur Aziza. Kalau susah tidur baiknya konsumsi herbal apa, Dok? Oh ya. Boleh silakan dokter untuk dapat menjawabnya. Ya, baik, tadi sudah disampaikan herbal pilihan kita itu adalah Habatus Sauda atau Nigella Sativa yang memang merupakan antidepresan yang menghilangkan stres, membantu relaksasi,
salah satu juga efek yang banyak diteliti dari habatus sauda nanti bisa di googling ya, bisa dicari di Google Scholar juga. Di sana disebutkan habatus sauda itu cara kerjanya adalah mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ya, sistem saraf parasimpatis itu adalah sistem saraf yang apa namanya ya, mensarafi hal-hal yang terkait dengan relaksasi. Jadi relaksasi kita itu memerlukan aktivitas saraf parasimpatis. Lawan dari saraf parasimpatis adalah saraf simpatis. Ya, simpatis itu memicu stres. Di saraf simpatis itu biasanya akan menaikkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, nafas ngos-ngosan dan lain sebagainya. Itu saraf-saraf simpatis gitu ya. Keringetan, wajah memerah, itu saraf simpatis. Orang stres kan kayak gitu. Nah, tapi kalau saraf parasimpatis itu denyut jantung akan turun. Ya, tekanan darah juga akan turun. Ya, orang lebih kalem, ya, lebih tenang. Ya, kemudian juga pernafasan lebih teratur. Ya, denyut jantung juga lebih teratur. Ya, istirahatnya juga akan lebih enak. Nah, ini kerja dari apa? Habatus sauda. Komponennya yang banyak bekerja itu adalah timokuinon. Timokuinon itu banyak sekali manfaatnya sehingga bisa dikatakan komponen yang merupakan obat segala penyakit. Itu zat aktifnya. Walaupun ada zat aktif yang lainnya, ada apa namanya ditimuquinon, ya kemudian ada apa namanya vitaminnya juga, ada komponen nutrisinya juga dan lain-lain. Demikian Mas Al. Baik, terima kasih Dokter Insan untuk jawabannya dari pertanyaan Bu Aziza ya. Jadi konsumsi herbalnya itu bisa menggunakan habatus sauda, Dok ya. Ya, betul. Nah, untuk pilihan tepatnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ari Aryati mengenai produk herbal SNW apa sih yang cocok dan mengandung habatus sauda untuk membantu meningkatkan kualitas tidur kita ya. Oke, pertanyaan yang kedua Dok dari Bapak Sugianto. Apakah total tidur bisa ditambah dengan tambahan tidur siang, Dok? Ya, tidur siang itu dikenal juga dalam sunnah ya, kita nyebutnya koilulah gitu ya. Koilulah itu tidur siang. Ya, walaupun memang standar atau tidur siang itu tidak sepanjang tidur malam, tapi setidaknya itu bisa dilakukan sebagai kompensasi kekurangan tidur. Hanya masalahnya tidur ini hanya akan mengkompensasi kurang tidurnya, tetapi efek yang diharapkan manfaat seperti misalnya apa namanya pertumbuhan, recovery dan lain sebagainya itu minimal didapatkan dari sana karena tidurnya itu di siang hari, di mana hormon yang aktif bekerja di siang hari itu adalah kortisol. Nah, tidur yang dalam keadaan kortisol itu masih tinggi, otomatis tidak akan mendapatkan tidur yang kualitasnya bagus untuk bisa mendapatkan recovery, pertumbuhan, perbaikan sel, dan lain sebagainya. Walaupun itu tetap didapat, tapi minimal. Tidak sebagaimana kalau tidurnya dilakukan di malam hari. Tapi itu cukup untuk memberikan ya cas energi saja. Secara energi kita dapat apa namanya ya tambahan energi. Ya seperti power daya HP itu kan powernya nambah. Tapi hanya power saja. Sementara hal-hal lain yang tadi itu recovery, pertumbuhan dan sebagainya itu akan minimal didapat dari tidur siang. Baik. Berarti secara total itu termasuk, Dok ya. Cuma yang membedakan dari segi kualitasnya saja, Dok ya. Karena ada Betul. hormon kortisol yang ada pada waktu siang. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban dari pertanyaan Pak Sugianto. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Safiana, Dok. Ya. Apa penyebab insomnia pada wanita? Nah, ini apa ada perbedaan atau gimana, Dok? Pada wanita sama pria itu sama, anak-anak, dewasa Sebenarnya sebenarnya sama saja. sama Tapi aja. nanti pada wanita itu ada umur-umur di mana memasuki masa klimakterik. Ya, klimakterik itu masa menjelang menopause. Ya, menjelang menopause usia. Jadi belum menopause. Mungkin kalau usia menopause itu biasanya kan di 51 sampai 53 gitu ya. Nah, mungkin usianya di 47, 48
Ya, sudah mulai haidnya nggak teratur, tanggalnya suka memanjang, tapi tahu-tahu memendek. Ya. Nah, itu sering mengalami insomnia. Ini karena terjadi gangguan hormon. Yang biasanya ganggu kan estrogennya, apakah mulai susut turun ya, terjadi hot flash gitu. Jadi wajah itu apa namanya memerah, panas gitu. Panasnya itu bukan panas karena suhu udara, tapi panas kayak kena cabai gitu. Jadi memanas gitu. Nah, akhirnya ya sifatnya subjektif. Orang lain kedinginan dia bisa kepanasan sendiri gitu. Nah, ini hal-hal yang nantinya akan mengganggu istirahat. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu terapinya otomatis berbeda. Kalau yang kita tadi jelaskan adalah menyiasati, mengatur waktu agar tidur kita itu pas gitu ya. Tapi kalau insomnia karena hormonal, ada hal-hal lain yang perlu dilakukan, herbalnya pun juga berbeda. Mungkin demikian. Oke, baik dokter, terima kasih. Berarti untuk pada wanita case-nya ini lebih ada spesifikasi khusus ya? Apa karena Betul. hormonalnya, apa karena dari segi waktunya? Tentu itu harus di detect terlebih dahulu dok ya. Kita belum bisa secara detail apakah ini lebih mengarah ke mana untuk solusinya, seperti Ya, itu. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Bu Safiana, dok. Di sini ada lanjutan dari pertanyaan Bu Irma. Kalau misalkan orang yang sudah menderita penyakit diabetes nih dok, jadi ya. udah insomnia, kemudian diabetes, nah bagaimana sebaiknya kita untuk dapat mengatur pola tidurnya? Karena kebanyakan orang diabetes itu senang tidur di waktu pagi hari dan juga kebanyakan menderita insomnia. Ya. Boleh silakan dokter. Hmm. Baik, jadi pada diabetes itu stresornya tinggi. Ya, tadi saya lupa menjelaskan tentang stres ya. Stres itu ada tiga. Stres itu ada stres fisik, stres psikis, dan juga stres metabolik. Ya, stres fisik kita tahu ya kelelahan, badan diforsir bekerja, stres fisik gitu ya. Kemudian stres psikis itu pikiran. Ya, pikiran ngadepin problem keluarga, masyarakat, pergaulan, pekerjaan dan sebagainya itu pikiran itu stres psikis. Nah, ada lagi stres metabolik. Stres metabolik itu adalah terkait metabolismenya. Pada diabetes kan kadar gula tinggi. Nah, itu stres tersendiri. Nah, mungkin pada hipertensi, ya, tekanan darah tinggi itu pun juga stres yang sifatnya metabolik. Sehingga stresor ini yang nantinya juga menjadi penghambat orang mudah tidur. Ya, jadi basal stresnya itu sudah tinggi. Basal misalnya gini, basal stres orang normal itu 0. Ya. Stres paling tingginya itu 100. Jadi antara 0 sampai 100. Nah, orang diabetes basal stresnya tidak lagi di angka 0. Dia mungkin nolnya dia itu adalah di angka 50. Jadi sudah beda dengan orang-orang normal. Jadi dalam keadaan normal pun basal stres dia itu sudah 50. Dalam keadaan nggak ada apa-apa. Ya, karena kondisinya sendiri metabolismenya sudah terganggu. Nah, sehingga harus menurunkan basal stresnya itu di angka yang sesungguhnya, yakni benar-benar nol. Maka upaya yang dilakukan adalah tentu saja kontrol kadar gulanya. Kemudian memindah, ya ini kan terjadi pergeseran sirkadian, di mana malam karena kurang tidur, akhirnya tidur itu bergeser ke pagi hari. Dan ini tidak sehat, karena pagi hari kortisol itu sedang tinggi-tingginya. Dia terpaksa tidur, karena malam itu susah tidur. Nah, ini upaya yang harus dilakukan adalah memindah atau menggeser tidur paginya itu menjadi tidur malam. Dan itu bukan hal yang mudah, tetapi harus dilakukan. Nah, sehingga apa-apa hal-hal pekerjaan, pikiran, dan lain sebagainya yang menyebabkan dia delay tidurnya, harus dari sejak maghrib itu di-manage. Entah cahayanya, entah aktivitasnya, entah lemburannya, entah makannya, ya itu masing-masing orang punya problem berbeda-beda. Gitu kan. Nah, dari situ kalau sudah berhasil memanage itu, bisa rebahan paling tidak ya sebelum jam 9 itu sudah rebahan. Ya, jadi memang sudah benar-benar pasrah niat tidur. Jadi jangan tidur karena ketiduran. Tidurlah karena niat tidur. Makanya kan ada doa tidur. Doa tidur itu memang dibaca oleh orang yang memang sengaja mau tidur. Orang ketiduran nggak mungkin, gitu ya. Orang ketiduran kok
mau baca ntar aja lah, tahu-tahu belum sempat baca udah ketiduran. Nah, itu justru kenapa Nabi mengajarkan sholat dulu, baca ini dulu, baca itu dulu, itu karena memang tidur itu biar diniatkan. Biar diniatkan, bukan karena ketiduran. Kalau misalnya kita di depan laptop lagi ngetik tahu-tahu les, ya itu kan ketiduran. Nah, banyak orang yang malam pun di tempat tidur, pola tidurnya itu karena ketiduran, bukan sengaja tidur. Nah, ini yang harus dirubah. Karena akhirnya kita hanya dapat jatah yang tidak kita niatkan. Kalau kekurangannya akhirnya paginya yang harusnya produktif, aktif, kita malah apa namanya gunakan untuk istirahat. Dan efeknya tadi diabetesnya nggak akan jadi bagus karena insomnia itu menimbulkan diabetes. Nah, dia sudah diabetes, insomnia lagi gitu ya. Itu nafsu makannya akan tambah tambah luar biasa naik, gitu kan. Kontrol kenyangnya jadi susah, laparnya jadi meningkat. Padahal diabetesnya sendiri itu sudah membuat kontrol makan juga susah, ditambah lagi kurang tidurnya. Nah, ini harus dipangkas dari sejak maghrib. Ya, maghribnya itu benar-benar diniatkan malam ini siap tidur, pasrah, niat gitu ya. Harus siap meninggalkan hal-hal yang biasa dinikmati ketika melek. Artinya dunia ini udahlah selesai, saya jam 8 dunia, saya mau masuk ke alam yang lain. Nah, itu kita niatkan benar. Demikian Baik, Mas. baik, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya tadi. Jadi untuk penderita diabetes ya, kalau udah insomnia, diabetes, kemudian nafsu makan jadi naik dok ya, otomatis gula darah juga bisa naik lagi dok. Betul. Iya. Untuk itu, kalau misalkan nih dok, menggunakan pola tadi kan kita tidurnya pagi nih, kemudian supaya besoknya tidur malam, jadi pagi pas hari ini pagi tidur, malamnya gak tidur, supaya besoknya itu diatur pas malamnya aja tidur. Jadi berapa waktu kita cuma gak tidur gitu. Itu sehat atau enggak dok? Jadi kayak balas dendam aja gitu waktunya dok. Biar Ya, keputer waktunya. jadi harus disusun pemahaman begini. Malam itu memang tidur, siang itu untuk kerja. Itu harus masuk dulu. Ya. Sama halnya dengan bayi yang baru lahir, itu belum tahu siang dan malam. Nah, rata-rata orang tua suka kebalik-balik. Ya, suka kebalik-balik itu ketika siang itu karena orang tuanya sibuk, dia usahakan anaknya itu tidur aja, jangan ganggu emaknya. Emaknya lagi sibuk, woi pokoknya siang itu tidurin aja gitu ya. Akhirnya apa? Begitu malam saatnya emaknya butuh istirahat, bayinya melek gitu kan. Karena apa? Karena bayi belum punya jam biologis. Nah, yang harus mendikte jam terhadap bayi tersebut adalah orang tuanya. Jadi kalau tidur siang, bangunin, ajak main, di apa namanya, diajak nyanyi-nyanyi, ketawa, diajarin apa, pokoknya diajak ngobrol gitu ya. Jadi ibu jangan merasa terganggu, wah tidur nyenyak, asik lah, dan nanti malamnya ibu begadang gitu ya. Akhirnya ibu ikut-ikutan siklusnya si bayi. Jangan, justru bayi harus ikut siklus ibu. Dia harus dididik malam tuh tidur, siang melek gitu kan. Nah, sama halnya dengan orang yang kena diabetes yang sudah terlanjur siklusnya kayak bayi yang nggak pernah lagi peduli siang malam. Jadi siang itu usahakan melek, lawan kantuk di siang hari, aktifkan di siang hari. Begitu maghrib, usahakan keniatannya adalah tidur. Nah, itu harus diinstal dulu di pikiran kita gitu ya. Jangan sampai nanti nurutin keinginan, wah asik malam, oh ada bola lagi, oh ada ini, ada lain sebagainya. Yang akhirnya ujung-ujungnya jam tidur kita itu melawan kodrat jam sirkadian. Ya, karena Hmm. sudah tersetel seperti itu. Dan kalau sudah terbentuk susah sekali apa namanya ya, mengoreksi. Tapi bukan tidak bisa dikoreksi, bisa. Demikian Mas. Oke. Berarti memang butuh effort ya dok ya untuk mengubah pola tidurnya Betul, itu. Baik, betul. terima kasih Dokter Insan untuk jawaban dari setiap pertanyaan sahabat Facebook yang sudah bertanya ya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya boleh dari Dokter Insan closing statement sebelum kita mengakhiri sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, Alhamdulillah perlu kami sampaikan sebagai closing statement bahwasanya tidur itu adalah hak tubuh kita yang harus kita tunaikan dan harus cukup
cukup sesuai dengan ya masing-masing kebutuhan personal atau pribadi dan di masing-masing usia tentu saja. Dan masing-masing pribadi kita ini kan kegiatannya, aktivitasnya berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya aturlah agar tidur siang dan malam kita itu balance, seimbang, dan tercukupi karena tidur pun walaupun tidur gitu ya, itu adalah bagian yang bagian ibadah juga. Tidur dalam 24 jam melek tidur dan sebagainya, siklus yang bagian ibadah karena akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Kalau kesehatan kita itu terjaga, jadi niatkan tidur pun juga merupakan bagian dari ibadah. Selama tidur kita itu keniatannya adalah keniatan-keniatan yang memang untuk menjaga kesehatan yang optimal, menjaga tubuh kita agar energinya juga optimal, sehingga ketika kita terbangun, terjaga, itu akan mendapatkan kesehatan yang bisa digunakan untuk melakukan banyak ibadah. Nah ini tentu saja akhirnya walaupun tidur, walaupun merem, nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak ngapa-ngapain dengan meremnya itu, tapi nilainya tetap ibadah. Mungkin demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho yang sudah memberikan edukasi pada kesempatan kali ini mengenai topik tips mengatasi insomnia dan solusinya. Kami ucapkan jazakallah khairan kathiron untuk Dr. Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Insya Allah dokter, ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Maret ya, di bulan Ramadan ini. Kami mengucapkan sekaligus untuk momentum Lebaran nih dok ya. Dan juga sahabat Facebook semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi Ramadan yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami doakan semoga sahabat Facebook semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, demikianlah sesi diskusi pada program Dokter Shot kali ini dengan tema yang sangat menarik. Mari sama-sama kita menjaga kualitas tidur kita dan penuhi kebutuhan hak-hak tubuh kita karena menjaga kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nanti kita akan kembali bertemu dalam program Dokter Shot insya Allah di bulan depan. Selalu pastikan untuk mengikuti kegiatan dan juga follow akun official sosial media kampus SNW dan juga di Facebook terus dipantengin. Insya Allah akan ada informasi menarik lainnya. Saya Muhammad Awaludin Al-Kiram selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Terima kasih banyak Bapak Dr. Insan Agung Nugroho dan juga Mas Al yang sudah mengisi dan memandu acara ini dengan sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu tadi kita juga sudah menyimak dengan baik gitu ya masalah pentingnya tidur gitu ya, dan terus kemudian juga ternyata orang yang punya masalah tidur itu solusinya dengan herbal itu sudah biasa kita dengar dan kita gunakannya, yaitu dengan Habatus Sauda atau Nigella Sativa. Dan alhamdulillah Habatus Sauda atau Nigella Sativa bisa Bapak Ibu dapatkan di kedua produk ini gitu ya. Ada di Sat Nigella Plus. Nah, ini di sini ada Nigella Sativa dan Nigella Sativa ataupun Habatus Sauda, dan Bapak Ibu dengan mengkonsumsinya teratur itu diharapkan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Dan Bapak Ibu Habatus Sauda atau Nigella Sativa ini tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Insan bahwa dia akan bekerja di saraf parasimpatik gitu ya, akan berpengaruh terhadap keseimbangan, menselaraskan kerja saraf dan juga di dalam di Nigella Sativa ini. Di dalam Nigella Sativa ini ada komponen kimianya namanya saponin gitu ya. Itu dari Nigella Sativa yang akan bekerja menselaraskan
kerja jantung, terus kemudian pernafasan, terus kemudian juga saraf begini, dan itu akan merilekskan gitu, akan memberikan efek rileks, menjauhkan stres dan sebagainya. Dan itu dengan mengkonsumsi itu Nigella sativa, ini Nigella sativa baiknya juga dikonsumsi untuk orang yang punya darah tinggi ya, untuk lebih merilekskan tubuh dan juga meningkatkan kualitas tidur. Dan juga di sini juga ada Hilba Plus, ini juga baik dikonsumsi untuk orang yang punya darah rendah gitu, tetapi ingin masalah tidurnya teratasi, masalah kurang tidurnya teratasi, bisa dengan Salt Hilba Plus. Dan ikuti aturan pakainya. Jadi kalau yang untuk ini, untuk perawatan itu bisa 1 sampai dengan 2 kapsul. Kalau untuk penyembuhan bisa dosis 2 sampai 3 kapsul 2 kali sehari gitu. Dan ini juga bisa kita lihat bagaimana cara menggunakannya, ada di etiket produknya ya gitu. Jadi untuk penyembuhan ataupun perawatan, Bapak dan Ibu bisa memilih herbal yang paling pas, juga dosis disesuaikan sama kebutuhan. Dan Bapak Ibu semua tadi apa namanya, Nigella sativa dalam Habatus Sauda maupun Hilba Plus itu bisa membantu kita untuk bisa punya kualitas tidur yang lebih baik. Dan juga samping itu juga kan sangat baik untuk metabolisme tubuh, untuk bioaktivitas hormon gitu, untuk stamina kita jadi lebih baik karena ritme tubuh yang lebih baik juga. Bapak Ibu, kita sudah selesai materinya dan juga penjelasan mengenai herbalnya. Insya Allah untuk acara live streaming ya di kampus Pusat itu akan diselenggarakan lagi tanggal 17 April 2025. Dan Bapak Ibu kita sudah masuk bulan Ramadan dan juga insya Allah akan menjelang Lebaran nanti gitu. Saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di bulan April mendatang. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.